Pada IG Live kali ini, saya akan membahas mengenai saham versus coins. Bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Purnomo. Beliau adalah Branch Manager MNC Sekuritas Medan. Sambil menunggu beliau join dengan kami, tahu nggak sih cryptocurrency itu apa? Kalau saham seperti yang kita tahu kan adalah investasi yang bisa kita gunakan untuk jangka panjang ataupun jangka pendek ya, atau trading yang diawasi oleh OJK. Nah, ini kita sudah dengan Bapak Purnomo. Halo Pak, apa kabar? Halo, apa kabar semua? Sehat selalu pastinya ya. Ya, ini lagi WFO atau lagi WFH nih Pak? Oh, kita kebetulan hari ini ada jadwal di kantor kan. Oh, Ya pasti okay. protokol jalan ya. Oke. Nah, Pak, kalau kita ngomongin saham nih ya, belakangan kan lagi rame nih di kalangan investor sama trader, banyak yang ngomongin soal koin atau cryptocurrency. Kenapa sih hal ini bisa jadi alternatif sama para investor untuk bermain cryptocurrency? Boleh diceritain nggak gimana cryptocurrency yang mungkin teman-teman di luar sana belum tahu? Atau yang udah pernah dengar, jadi lebih paham lagi. Nah, buat teman-teman juga boleh nih bertanya di kolom komentar atau di question box-nya biar nggak ketumpuk ya. Oke, boleh dijelasin Pak Purnomo? Cryptocurrency itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin berbicara lebih jauh dengan investasi itu ya, dalam arti kata alternatif investasi. Satu hal yang harus kita ketahui tentunya adalah investasi itu adalah investasi apa, kemudian potensi keuntungannya seperti apa, resikonya juga seperti apa. And then kita harus tahu seberapa toleransinya kita terhadap resiko investasi yang akan kita pilih itu. Nah, jadi cryptocurrency itu sebenarnya sih sesuai dengan beberapa sumber yang sudah saya dapatkan dari ya googling juga ya. Nah, di sana kita bisa melihat bahwasanya cryptocurrency itu sebenarnya ada terbagi atas dua kata, crypto dan currency. Nah, kripto itu sendiri pada dasarnya itu adalah sebuah bahasa isyarat ya, bahasa isyarat mungkin boleh dibilang sebagai kode rahasia. Sementara currency itu ya mata uang gitu loh. Jadi mata uang dengan kode rahasia. Nah, jadi kode rahasianya yang seperti apa? Nanti kita akan bahas mungkin lebih detail sedikit tentang bagaimana sih kerahasiaannya itu bisa terjaga sehingga orang-orang mengatakan bahwasanya cryptocurrency ini adalah investasi yang aman gitu loh. Nah, tapi balik lagi segala sesuatu itu pasti akan ada resikonya gitu. Resikonya, nah, ya betul sekali. Tidak kecuali untuk yang namanya investasi di koin ini gitu. Nah, jadi pada dasarnya cryptocurrency itu ya mata uang, ya kalau istilah bekennya ya, itu disebut mata uang digital gitu ya. Nah, mata uang digital itu bentuknya seperti apa sih Pak? Apakah kayak harus top up, terus gimana caranya deposit atau transfer dari bank? Kalau kayak di saham kan kita harus deposit atau transfer ya. Nah, kalau di mata uang digital ini seperti apa? Oke, nah transaksinya itu yang pastinya adalah mata uang yang digunakan untuk transaksi digital. Nah, transaksi yang seperti apa ya? Kalau biasanya secara konvensional, kita tahu semua transaksi yang kita lakukan itu biasa membutuhkan perantara. Nah, perantara itu bisa siapa saja, salah satunya dari yang kita sebut misalnya pihak bank gitu ya. Ketika kita melakukan transaksi, let's say antara si A dan si B melakukan sebuah transaksi, mereka butuh alat pembayaran, di sana digunakan mata uang. Nah, mata uang ini dibantu, di-manage, artinya diperantarakan oleh pihak bank gitu loh. Nah, bagaimana dengan cryptocurrency? Nah, cryptocurrency itu sepanjang yang kita tahu itu adalah transaksi antara si pembeli dan penjual, okay, dengan menggunakan mata uang yang disepakati bersama, yang notabene katanya itu adalah mata uang yang tidak bisa, artinya gini, tidak bisa sebuah transaksi itu misalnya sudah dilakukan, nah itu tidak akan dapat diubah kembali gitu. Kenapa begitu? Karena sistem yang mereka gunakan itu adalah sistem blockchain. Nah, blockchain itu adalah gini. Jadi kalau umpamanya itu ada sebuah kumpulan transaksi ya. Nah,
kumpulan transaksi ini yang kita bilang sebagai blok gitu ya. Blok itu adalah semua kumpulan-kumpulan transaksi yang ada. Chain itu adalah rantai gitu loh. Nah, jadi transaksi ini dikumpul, dicatat, divalidasi oleh siapa? Nah, dalam teknologi blockchain ini itu divalidasi oleh katakanlah di sana itu ada yang disebut miner ya. Nah, miner itu membutuhkan sebuah perangkat komputer yang luar biasa canggih karena di sana itu harus ada algoritma segala macam gitu loh. Nah, artinya apa? Semakin banyak miner yang akan digunakan, maka akan semakin sulit tentunya bagi siapapun yang sudah melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang digital ini, kemudian mau mereka ubah. Nah, itu adalah hal yang sangat sulit. Artinya apa? Akan membutuhkan, mungkin bisa dilakukan, tapi bisa dilakukan oleh komputer yang super duper canggih. Yang artinya gini, kalau miner ada 100 komputer yang digunakan untuk validasi gitu kan. Artinya sebagai seorang let's say kita katakan hacker gitu ya, dia ingin mengubah transaksi yang sudah pernah ada gitu kan. Nah, let's say cuma 30 menit terakhir aja. Ketika ingin melakukan perubahan, mereka ingin melakukan hack ke sistemnya itu untuk mengubah transaksi itu membutuhkan jumlah biaya yang tidak sedikit. Nah, selain jumlah biaya yang tidak sedikit dan tentu pengorbanan yang tidak sedikit juga gitu loh dalam hal usaha segala macam. Dan apakah itu worth it untuk dilakukan jika ingin melakukan perubahan yang kita katakan hacker itu gitu. Nah, jadi itu yang menjadikan teknologi blockchain ini boleh dikatakan aman. Oke. Nah, tapi tunggu dulu ya. Saya tidak akan mengatakan bahwasanya yang namanya investasi di koin itu aman ataupun di investasi di saham itu aman. Karena kenapa? Ini balik ke pilihan kita masing-masing. Nah, kalau saya bilang saham lebih bagus dong gitu kan. Nah, tentu nanti orang-orang yang main di Bitcoin juga pada serang saya gitu. Apalagi cuannya. Nah, jadi benar. sebelum kita memutuskan alternatif investasi yang seperti apa gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu, kita harus kenali dulu investasinya itu apa gitu loh. Risikonya apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke analogi yang lebih sederhana. Jadi, mata uang digital itu yang namanya mata uang itu akan bernilai, oke? Nah, ini konsep sederhananya. Mata uang itu bisa bernilai kalau dipakai dalam arti kata diterima oleh dipakai oleh orang yang melakukan transaksi gitu loh. Nah, jadi misalnya si A dan si B itu melakukan transaksi jual beli batu bara di 1 ton gitu kan. Disepakati dengan salah satu mata uang digital di 1 koin gitu. Nah, misal ya, contoh ini kan. Nah, disepakati di 1 koin. Artinya apa? Pembayaran, instrumen pembayaran yang akan digunakan untuk transaksi itu adalah 1 koin itu. Gitu. Nah, 1 koin ini adalah mata uangnya. Mata uang digital yang disepakati bersama. Dan kenapa si A dan si B ingin menggunakan mata uang ini? Karena menurut mereka ini adalah salah satu teknologi yang sangat aman. Sangat aman dalam hal apa? Ya, seperti yang tadi kita bilang, ada yang namanya teknologi blockchain gitu loh. Nah, teknologi blockchain ini yang akan menjaga, yang katanya juga akan menjaga rahasia-rahasia orang-orang yang terlibat transaksi di dalamnya. Artinya data identitas kita tidak akan ketahuan di sana. Nah, mungkin itu juga salah satu cara untuk, let's say kita bilang, untuk bisa lari dari objek pajak ya. Karena sama-sama kita ketahui, penggunaan mata uang ini masih belum diakui di negara seperti kita, Indonesia, dan di negara-negara tertentu mungkin sudah jalan, tapi mungkin dengan pembatasan yang sangat-sangat besar gitu kan. Nah, jadi itu sih sebenarnya konsep mata uang digital. Nah, tapi apa yang terjadi dengan perdagangan yang kita lihat sepanjang hari ini ya, apalagi kita dengar dari teman, tetangga, saya bilang, oh guys, yuk kita beli BNB gitu loh. BNB is my best friend. And then, banyak sekali lah. Ada yang bilang doge to the moon gitu ya. Dan bahkan ada satu untuk bapak yang mereka bilang bapak pom-pom dunia ya, Elon Musk ya, di mana pada saat beliau
memutuskan untuk menggunakan mata uang digital. Pada awalnya itu adalah, yang saya tahu adalah Bitcoin ya. Bitcoin itu katanya diterima untuk pembayaran pembelian mobil listriknya, Tesla. Iya, Tesla. Ya. Artinya apa? Artinya koin ini mulai ada nih, ketemu platformnya. Ini Bitcoin mulai ada dipakai oleh oleh orang-orang yang ingin bertransaksi. Dalam hal ini yang listrik gitu kan. Merek tapi apakah ini sudah dipakai di tempat lain? Ya belum juga gitu loh. Nah, artinya belum diakui secara massal, tapi sudah mulai diakui gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang kita lihat bersama adalah kenaikan harga Bitcoin dan teman-temannya. Nah, ada Ethereum, kemudian ada tinggi ya. Kali poin-poin, katanya poin-poin receh ya gitu. Nah, tapi apapun itu, harganya itu udah naik luar biasa tinggi. Sementara, nah, let's say nih kita balik lagi yang namanya koin-koin receh. Koin receh itu belum tentu dipakai untuk transaksi antara si A dan si B itu gitu loh. Karena belum ada yang menerima itu. Nah, tapi pada dasarnya ini sudah ditransaksikan dulu. Nah, ini yang sedang terjadi sekarang di cryptocurrency kita. Nah, tapi mata uang digitalnya, artinya logaritmanya sudah mulai dibentuk, kemudian sudah ada miner-miner yang kerjasama yang untuk memvalidasinya, tapi mata uang ini, mata uang digitalnya belum digunakan. Sama belum gitu loh. Bahkan sempat ada yang pernah berbincang dengan saya gitu, salah satu teman saya gitu. Jadi bagaimana nih kalau misalnya nih kita buat satu mata uang digital, and then beliau punya punya platformnya, punya let's say katakanlah sistemnya, minernya semua segala macam. Dia udah punya komputer yang super duper canggih. Analoginya sangat sederhana. Satu lembar tisu, saya robekin semua, ini kebetulan di depan saya juga ada tisu nih, ini kira-kira kalau misalnya saya ingin investasi di mata uang cryptocurrency ya, saya ingin jadi bandarnya deh, ini lembar tisu, saya robek kecil-kecil semua segala macam. Nah, ketika saya tawarkan kepada si A, ini harga tisu, si A ya, ini harga tisu, harganya itu adalah 100, A tidak mau. Saya kasih ke si B, ini harga tisu, harganya 500, si B juga nggak mau. Saya tawarkan kembali ke si C, ini harganya di 1000. Dan si C adalah notabene adalah transaksi ya, antara yang namanya transaksi adalah kesepakatan antara you and gua gitu loh, you and I gitu loh. Kita sama-sama sepakat satu transaksi, dan itu bisa dibuat gitu loh. Nah transaksi ini dilakukan. Lu terima ini di harga 1000, satu koin. And then saya cari lagi kemudian ke pihak si A, nih satu koin ini saya mau jual ke lu harganya 500, mau nggak? Kemungkinan besar mereka sudah mau, karena yang pada dasarnya ini sudah digunakan, sudah diterima di harga 1000. Gitu. Konsep yang sederhana ini yang sebenarnya dilakukan pada koin-koin receh-receh itu gitu loh. Jadi andalan mereka apa? Andalan mereka adalah sistem blockchain itu. Karena blockchain ini yang sebenarnya adalah kita bilang esensi dari esensi dari ininya ya, dari mata uang cryptocurrency ini gitu loh. Nah, karena itu yang sebenarnya yang bernilai gitu. Nah, dan ini yang coba dilakukan oleh banyak-banyak koin-koin receh sebelumnya. Nah, yang saya tahu blockchain ini ditemukan oleh salah satu ahli orang, katanya sih orang Jepang ya. Itu Nakamoto. Nah, Nakamoto itu dia membuat sebuah logaritma yang luar biasa, yang dimana di blockchain-nya itu, dimana transaksi bloknya itu yang dirantai, artinya yang berantai ya, yang divalidasi oleh banyak sejumlah miner itu menggunakan logaritma yang luar biasa ini. Artinya memang harus diselesaikan oleh orang-orang yang memang IQ-nya memang luar biasa tinggi, saya rasa. Iya. Itu. Nah. Oke, nih, kayak biar lebih jelas lagi, ini aku juga penasaran gimana sih sejarah awalnya bisa tercipta
cryptocurrency ini? Gimana awal mulanya gitu? Bisa tiba-tiba ada mata uang ini? Sebenarnya bukan tiba-tiba ya. Dari tahun 90-an mata uang ini sebenarnya sudah ada gitu. Tapi belum begitu booming gitu loh. Nah, boomingnya itu perkapan adalah pada saat kita lihat pada saat 10 tahun terakhir ini. Ketika Bitcoin mulai dari 700 dan sekarang di harga 900-an juta ya. Kemudian sempat turun, kemudian sempat naik ke 200 sampai 300 juta kalau saya nggak salah, turun ke 70 atau 50-an something, dan sekarang naik lagi gitu kan ke 900 juta gitu. Nah, artinya itu juga pasti tidak terlepas dari kinerja dari para bandarnya sih kalau saya bilangnya. Karena kenapa? Koin itu juga jumlahnya terbatas. Sama dengan saham. Kalau saham, misalnya satu perusahaan PTA, 20% sahamnya itu akan di IPO-kan. 20% itu yang katanya akan dipegang oleh publik. Nah, 20% itu misalnya nilainya 1 juta lembar. Oke, clear. 1 juta lembar itu adalah barang yang akan beredar di bursa saham kita. Itu yang akan ditransaksikan setiap hari di pasar reguler kita. Nah, koin juga sama. Ada jumlah koinnya. Jadi jumlah koin tertentu. Nah, selama itu sudah berjumlah, artinya sudah ada batasannya. Ketika ada satu pemilik mayoritas, ya, menggunakan triknya, ya kita let's say triknya lah ya, untuk bagaimana memanipulasi harga dan lain-lain sebagainya gitu ya. Ya udah, dia akan running seperti itu aja gitu. Dan apalagi dibantu dengan saya bilang sih satu hal yang sangat memungkinkan kenapa cryptocurrency ini juga sempat sangat booming sampai sekarang adalah karena mekanisme pembukaan akunnya yang sangat luar biasa gampang gitu loh. Jadi pembukaan account, kita cukup dengan validasi, tidak perlu tatap muka dari aplikasi, and then tunggu verifikasi dari sana, and then kita store uang gitu loh. Padahal sebenarnya itu di saham juga ada, tapi kenapa saham belum begitu booming ketika tiba-tiba ada cryptocurrency gitu kan? Nah, balik lagi ini ke jumlah return yang diberikan oleh cryptocurrency gitu. Tapi ingat, satu konsep hal yang sangat dasar buat teman-teman ataupun siapapun yang memutuskan untuk melakukan investasi di cryptocurrency. Ingat, ketika Anda melakukan investasi di misalnya dalam 3 bulan itu naik 3000%. Which is itu adalah angka yang sangat fantastis. 3000% dalam, let's say 3 bulan deh. 3000% 3 bulan gitu. Tapi ingat, karena tidak ada namanya batas auto rejection dan tidak adanya regulasi yang mengatur segala macam, tidak adanya lembaga terkait yang mengatur ke perdagangan koin ini, dalam satu hari itu bisa cukup turun 90% aja deh. Itu semua udah hilang semua. Jadi sangat drastis ya turunnya. Betul. Kalau kita masuk pada awal bulan, ya, ketika harganya belum naik, kita akan cuan luar biasa gede. Tapi bayangkan ketika kita udah masuk di pada saat orang udah mau, let's say pestanya udah selesai gitu loh. Kita masuk untuk dikirim doang gitu kan. Nah, yang terjadi apa? Itu dia. Satu hari turun 90%-nya semua modal kita udah habis gitu loh. Jadi keuntungannya sangat naik drastis dan kerugiannya pun juga sama ya. Betul, pasti akan sangat drastis juga. Ada potensi begitu gitu loh. Nah, jadi jangan kita itu berpikir cryptocurrency itu aman karena ada sistem blockchain. Iya betul. Itu aman secara transaksi antara si A dan si B. Saya jelaskan gitu. Tapi mata uang digitalnya ini kenaikan dan penurunannya itu udah sangat tidak wajar sebenarnya gitu. Nah, tapi as long itu menjadi salah satu alternatif investasi, ya kenapa tidak gitu loh kan. Jadi ya pasti banyak teman-teman kita yang memutuskan investasi itu, apalagi dibantu dengan kita tahu di Amerika juga kemarin juga ada bocoran dana yang luar biasa besar ya. Jadi tentu pada dasarnya ini akan memicu bagaimana sih penggunaan penggunaan dana ini ke investasi yang ada. Nah, jadi banyak juga udah mulai beralih ke cryptocurrency ini. Oke. Nah, kalau di saham kan ada ARA dan ARB nih. Kalau di kripto ada nggak? Cryptocurrency udah pasti nggak ada. Itu yang tadi 3.000% dalam 3 bulan itu bisa habis dalam satu hari ketika turun 99%.
Itu salah satu resiko volatilitas yang kita dapatkan di investasi di cryptocurrency. Jadi ingat, sebelum kita memutuskan investasi di sana, kita harus tahu nih, itu salah satu resikonya gitu. Ya, gitu. Betul sekali. Nah, kalau di mata uang cryptocurrency itu kan selain Bitcoin itu ada apa aja sih? Banyak sih ya, kita tahu ada ribuan sih ya. Nah, tapi yang terkenal itu memang Bitcoin dengan teknologi blockchain, kemudian ada Ethereum sesuai market cap ya, yang kayak ada Ethereum, ada BNB, kemudian juga ada Doge gitu ya, kemudian juga masih banyak. Tapi yang booming yang booming Bitcoin sih. Yang booming itu memang dari awal kenaikan itu adalah di Bitcoin. Tapi kalau sekarang sekarang yang booming itu apa ya? Yang dipom-pom gitu kan. Nah, jadi ingat, transaksi itu memang dibuat gitu loh. Transaksi itu memang ada dan tidak bisa diubah di sistem blockchain itu. Tapi ingat, transaksi itu apakah benar-benar real antara si pembeli dan penjual? Karena si pembeli dan penjual ketika mereka melakukan transaksi dagang, misalnya suatu barang, gitu kan, mereka juga pasti tahu dong, ini ketika mereka mau menggunakan mata uang ini, ya mereka pasti tahu dong, ini resikonya besar. Gua barusan jual dulu 1 ton batu bara, 1 koin nilainya 1.000 gitu kan. And then ketika besoknya 1 koin ini udah tinggal 300 gitu loh. Nah, sebagai seorang pebisnis, ya gua yakin sih mereka tidak akan mencari instrumen pembayaran yang masih volatile seperti ini gitu. Apa sih yang menyebabkan kayak Bitcoin itu naik drastis dan turun drastis, itu apa penyebabnya? Ya, itu yang tadi saya bilang. Ada namanya mekanisme pasar, itu udah pasti. Nah, mekanisme pasar itu bisa mekanisme pasar yang benar-benar ada mekanisme pasar yang sebenarnya dibuat gitu loh. Nah, jadi saya tidak berani bilang, oh di sini ada mekanisme pasar yang dibuat gitu. Tapi saya yakin itu ada gitu loh. Nah, tapi apapun yang terjadi di mekanisme pasar itu, yang sekarang yang kita bicarakan adalah perdagangan mata uang ini gitu loh. Mata uang ini belum digunakan untuk apapun, tapi sudah diperdagangkan. Seperti kita misalnya bermain forex, kita bermain USD, kita main terhadap nilai tukar di rupiah misalnya. Ya konsepnya sama, gitu. Jadi cuman volatilitasnya ini luar biasa tinggi, karena di sana itu tidak resikonya ya. Betul, karena di sana itu adalah kumpulan jurnal-jurnal transaksi antara orang-orang yang terlibat menggunakan koin gitu. Tapi kalau ketika melakukan transaksi mata uang, misalnya USD ke rupiah, itu hal yang berbeda lagi. Karena di sana udah ada pengaturannya. Dan negara manapun pasti akan berusaha menjaga stabilitas dari mata uangnya masing-masing. Jadi tidak gampang untuk dimanipulasi. Nah, kalau di Bitcoin itu ada istilah tambang. Itu apa ya? Itu dia, yang tadi saya bilang, miner. Jadi itu adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang katanya canggih, di mana di sana itu fungsinya itu adalah untuk memvalidasi semua transaksi-transaksi ini gitu. Nah, jadi kumpulan transaksi ini boleh dibilang dia dicatat dalam satu jurnal buku besar. Nah, buku besar ini didistribusikan kepada miner ini. Nah, ketika ada transaksi di sini, itu harus divalidasi oleh si miner ini semua. Gitu. Nah, jadi buku besar ini udah tervalidasi oleh, misalnya ada 100 miner. Nah, artinya untuk nge-hack satu transaksi, untuk merubah transaksi yang ada, itu dia harus nge-hack 100 komputer itu, gitu. Tuh, jadi itu yang mereka bilang itu secara kita bilang ya aman gitu ya, karena ada sistem di sini gitu. Apakah sistem ini untuk perkembangan boleh lanjutkan untuk perkembangan negara kita ataupun siapapun lah gitu ya? Saya bilang sih ini adalah satu sistem yang sebenarnya sangat transparan, dan one day mungkin saja itu akan diakui oleh dunia gitu loh. Nah, tapi itu akan ada pengaturannya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu sangat liar gitu loh. Nah, blockchain itu adalah sebuah sistem. Nah, sistem ini yang mungkin bisa dianut oleh negara-negara siapapun itu ya, ketika mereka ingin menggunakan mata uang digital gitu kan. Nah,
Artinya ini bukan sesuatu yang jelek gitu, ini sesuatu yang bagus. Mungkin saja ini menjadi mata uang masa depan kita karena transparansinya. Ya, jadi contoh misalnya kalau misalnya kita bilang USD ketika namanya apa? Kita tahu sama-sama ya, USD ketika ada namanya cetak uang misalnya, ketika mereka mau nambahin uang ke negara segala macam, yang dijadikan jaminan itu adalah apa? Adalah emasnya, gitu loh. Cadangan emas yang dimiliki oleh satu negara itu. Nah, seberapa besar cadangan itu kan cuma di reportnya aja. Oke, the real nggak ada yang tahu gitu loh. Nah, mereka yang tahu gitu loh. Nah, artinya apa? Bisa aja selama mereka butuh dan selama itu untuk menjaga pertumbuhan ekonominya, ya mereka sah-sah aja untuk menambah jumlah mata uangnya gitu. Nah, tapi kalau di cryptocurrency ini ya pasti akan lebih sulit. Nah, karena transaksi jika uang ini digunakan udah sampai di tangan siapa segala macam, itu sudah tahu gitu loh. Gitu. Oke. Nah, kalau di di cryptocurrency ini ada ini nggak sih perlindungan dari badan hukumnya? Kalau di saham kan kita ada SIPF. Ada perlindungan dari kita, ya. Betul. Nah, kalau di crypto itu ada nggak? Nah, ada SIPF, misalnya kita ngomong dulu nih di saham ya. Kita ada SIPF, kita juga ada OJK yang dimana membantu melihat perubahan harga saham ini dalam keadaan wajar atau tidak wajar. Kemudian ada juga otoritasnya untuk melakukan suspensi saham, dan aturan-aturannya itu sudah dijaga gitu loh. Termasuk batas bawah, batas atas segala macam gitu. Yeah. Artinya pasti yang sesuatu yang sudah diawasi itu udah pasti lebih safety gitu loh, dibandingkan sesuatu yang sama sekali tidak diawasi gitu loh. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita udah punya satu konsep dasar kan? Dari sisi regulator, di mana ketika kita membandingkan saham sama koin, ya pasti saham jauh lebih aman gitu loh. Oke. Nah, lebih aman itu, ya. Pasti itu udah lebih aman gitu loh. Ya, jadi buat MNCers nih lebih hati-hati untuk memilih investasi. Jadi lebih baik saham. Kalau untuk ke tingkat keamanannya saham sudah terjamin keamanannya ya. Betul. Selain itu, nah ini kita bahas lebih lanjut nih ya. Ada beberapa yang sebenarnya resiko-resiko dari cryptocurrency itu sendiri ya. Ketika kita memutuskan untuk berinvestasi, saya tidak melarang teman-teman ataupun siapapun untuk melakukan investasi di cryptocurrency gitu kan. Ya, tapi yang paling penting adalah kita harus mengenal dulu, sistem perdagangannya itu seperti apa, yang diperdagangkan itu seperti apa, resikonya apa, dan profil resiko kita sendiri apa gitu. Kalau you guys bisa menerima yang namanya satu hari turun 30% itu wajar, go ahead gitu loh. Nah, artinya setiap orang punya profil resiko masing-masing. Setiap orang bisa memanage resiko dia masing-masing. Nah, jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah antara koin dan saham gitu. Tapi secara garis besar ada beberapa hal yang perlu kita ketahui nih, yang perlu saya sampaikan juga ke kita semua ya. Bahwasanya salah satu ada beberapa kekurangan dari cryptocurrency itu. Yang pertama adalah risiko pelanggaran hukum ya. Karena regulasi pemerintah yang minimal sampai sekarang itu masih melarang keberadaan cryptocurrency. Kemudian volatilitas yang tinggi ya, kita udah sama-sama tahu naik turunnya juga luar biasa. Kemudian sulit memprediksi nilai masa uang di masa depan. Nilai mata uang di masa depan itu sangat sulit. Why? Karena kenapa? Di sana itu tidak ada yang namanya kita tidak membahas ekonomi makro sebuah negara. Kita hanya membahas transaksi yang akan terjadi ke depan. Which is itu sesuatu yang sangat susah untuk diprediksi menurut saya gitu. Nah, kemudian ada risiko kalau misalnya kita lupa password untuk wallet ya, yang katakan wallet ya untuk buka ke aplikasi segala macam. Nah, begitu kita lupa wallet key-nya atau kunci dompetnya ya, kunci dompet digitalnya, ya udah kita nggak bisa request kembali gitu loh. Nah, itu yang saya tahu gitu loh. Nah, dan ini sebenarnya bisa artinya gini, ini bisa diminimalisir ya, bisa diminimalisir dengan berinvestasi di saham.
saya sekali lagi ya, saya tidak mengatakan investasi saham itu bagus, oke? Tapi saya ingin mengatakan bahwasanya ada beberapa hal yang sangat esensial yang perlu kita ketahui sebelum kita memilih untuk investasi di koin ataupun di saham gitu. Nah, kalau di saham itu gimana? Saham itu kita tahu dia ada underlying, oke? Saham itu ada underlying, ada jaminannya. Nah, jaminannya apa? Bukan jaminan pasti untung ya, beda ya. Karena yang namanya investasi di pasar modal itu kita flashback kembali itu tidak ada yang namanya kepastian keuntungan, oke? Nah, tapi investasi di saham itu karena ada underlying, ada jaminan. Nah, jaminan berupa apa? Ketika kita memutuskan untuk membeli salah satu saham perusahaan misalnya Indofood, oke? Kita pegang saham Indofood. Nah, saham Indofood nilai per lembarnya berapa? Oke, Indofood itu sendiri punya operasionalnya, punya pabriknya, punya karyawannya, punya asetnya, punya net income yang di produce setiap tahun gitu. Nah, artinya ini nampak gitu loh, ini kelihatan gitu loh. Nah, di koin digital kita tidak lihat itu lagi, oke? Digital tidak ada, yang ada itu. Nah, itu perbedaan salah satunya. Kemudian, nah saya kilas balik kalau di koin itu tidak ada batas auto rejection, oke? Tidak ada batas ARA, batas ARP gitu loh di cryptocurrency, tapi di saham ada. Ini membantu kita untuk meminimalkan resiko ketika misalnya terjadi penurunan yang tidak wajar atau kenaikan harga yang tidak wajar. Artinya ada masa untuk kita untuk mengecek kembali apa sih yang terjadi, dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa itu juga wajib memberikan klarifikasi atau keterangan pers terkait dengan penurunan dan kenaikan harga saham yang tidak wajar. Gitu. Nah, kemudian regulasinya sudah diatur dengan jelas ya. Betul. Nah, kemudian ada satu yang paling sangat-sangat menarik yang menurut saya kenapa saya masih stay di saham ya. Nah, tapi sekali lagi saya tidak mengatakan investasi di cryptocurrency itu jelek ya. Oke, kenapa saya tetap di saham? Karena saham itu ada fundamental yang bisa dianalisis. Oke, we talk about fundamental. Jadi kita tahu ketika kita membeli itu kita udah mempelajari dulu. Ini perusahaan di bidang apa, pemegang mayoritasnya siapa, struktur modalnya seperti apa, net profitnya apa, langkah-langkah dia untuk 4 tahun ke depan, untuk 3 tahun ke depan itu juga sudah disampaikan oleh mereka. Let's say kalau nggak 3 tahun, oke deh 1 tahun ke depan itu pasti sudah ada dikasih tahu pada saat RUPS-nya gitu loh. Jadi kita punya fundamental, kita punya data. Nah, data yang bisa dianalisa gitu loh. Tapi di kripto tidak ada. Yang kita analisa adalah apa? Setiap huruf yang ditulis oleh Elon Musk. Apapun yang ditulis, ya saya rasa sih apapun yang ditulis luar biasa ya, langsung naik kenceng. Apapun yang tidak jadi memang kadang-kadang ya ini balik ke resiko masing-masing. Nah, kemudian tadi ada otoritas di bursa saham, tapi di cryptocurrency karena belum diterima, itu masih belum ada. Nah, satu lagi yang lumayan berbahaya yang teman-teman harus ketahui adalah platform trading cryptocurrency. Ketika Anda melakukan transaksi cryptocurrency, ya, kita melakukan investasi, kita buka satu account, and then kita melakukan contoh misalnya yang lagi hot itu di Indonesia ya, kemarin baru launching itu di PKO gitu ya, toko kripto ya. Nah, tapi saya tidak mengatakan toko kripto itu pasti melakukan hal yang seperti ini gitu ya. Yang pasti adalah yang sudah terjadi di Turki yang sempat heboh 2 minggu yang lalu ya, kalau kita ada dengar, itu adalah di Todex ya. Todex itu adalah salah satu bursa platform transaksinya, di mana ketika kita melakukan transaksi buy atau sell coin, kita perlu melakukan sejumlah deposit. Nah, deposit ini akan disetorkan ke platform tersebut. Platform tersebut artinya siapa? Itu akan di-store ke rekening atas nama PT itu gitu loh. Nah, berbeda kalau kita di saham. Ketika kita ingin membeli sebuah saham, uang nominal yang perlu kita depositkan itu akan disetorkan ke rekening dana nasabah. Artinya penggunaan RDN. Nah, di sini ada terpisah dengan sekuritas.
sebagai penyedia platform tradingnya gitu ya. Nah, sekuritas dengan RTN itu terpisah. Jadi artinya tidak ada kemungkinan di mana sekuritas bisa menggunakan dana RTN ini tanpa pengetahuan si nasabah gitu. Nah, tapi kalau kripto gimana? Kripto belum ada karena kita masih bicara soal industri yang sangat masih dasar ya, kalau saya bilang masih sangat masih butuh perkembangan gitu ya. Masih butuh waktu untuk berkembang gitu. Nah, di kripto itu tidak ada. Akibatnya apa? Ketika sejumlah uang sudah disetorkan di platform yang kita bilang di Turki ya, itu Todex. Terjadi kejadian di mana uangnya nasabah-nasabah itu sudah tidak bisa ditarik lagi gitu loh. Tidak bisa dicairkan lagi kan, karena kenapa? Pada saat itu di lock dengan alasan sistem under maintenance selama beberapa hari, and then pemiliknya udah lari gitu loh. Nah, artinya apa? Tidak ada semua garansi hilang. Pengembalian. Ya, tidak ada karena betul, karena yang pada dasarnya sekarang tidak diatur oleh siapapun gitu loh. Nah, artinya platform-platform yang menyediakan ini ya mereka punya potensi untuk melarikan itu gitu loh. Terlepas dari mereka mau atau enggak gitu loh. Potensi tetap ada gitu loh. Nah, jadi kita harus tetap berhati-hati. Kalau misalnya teman-teman masih tetap ingin melakukan investasi di kripto, tolong lakukan di platform yang terpercaya gitu loh. Ya, at least diakui internasional lah. Setidaknya itu bisa mengurangi resiko gitu loh. Gitu. Kalau contoh-contoh kasus yang terjadi sama kripto itu, selain itu ada apa lagi sih Pak kira-kira yang memang ini jadi warning buat orang-orang yang mau investasi kripto? So far yang kita lihat di lapangan memang belum banyak kasus ya. Karena yang satu yang paling signifikan itu adalah yang tadi saya bicarakan, itu adalah di Turki, di bursa kripto Turki. Nah itu memang luar biasa karena kita nggak bilang lagi untung lu berapa persen gitu loh. Karena modal sama untungmu juga udah langsung ditarik habis gitu loh. Iya, betul. Kalau untuk permasalahan lain sih, so far kita belum ada dan semoga tidak ada. Semoga tidak ada gitu. Nih ada pertanyaan gak nih dari MNCers kira-kira? Boleh, silakan. Belum ada ya. Nah, kalau di kripto sendiri tuh ada pajaknya nggak sih, Pak? Kalau di kripto itu pajak itu sih so far yang saya tahu tidak ada ya. Tidak ada karena memang yang katanya masih rahasia yang pengguna transaksi itu datanya masih disembunyikan dengan sangat baik pada saat terjadi transaksi itu gitu. Gitu. Jadi boleh dibilang boleh, silakan. Lanjutin Pak. Nah, nggak apa-apa. Di sini saya lihat ada beberapa pertanyaan ya sepertinya. Oh boleh. Apa nih pertanyaannya? Yang berhubungan dengan kripto ya pertanyaannya ya, kripto dan saham. Ini saya juga baca tag-tagnya ada yang bilang kangen bumi gitu ya. Nah, jadi bumi gimana gitu kan. Nah, nah ini yang nanya nih, sejauh ini berarti belum ada platform yang legal di Indonesia ya. Oke, jadi platform itu ya udah pasti udah nggak ada ya yang legal gitu kan. Karena semuanya masih, jangankan platformnya, mata uangnya aja belum legal. Gitu. Jadi iya, boleh betul sekali. Pasti butuh waktu untuk menuju ke sana. Nah ini juga ada pertanyaan dari Arisha, apakah ada underlay dari cryptocurrency seperti halnya uang biasa? Underlying jaminannya ya saya bilang sih tidak ada sih. Kalau misalnya terjadi apa-apa ya udah kita tetap pegang mata uang digitalnya. Apakah koinnya itu akan hilang di digital kita? Belum tentu. Bisa saja ketika terjadi sebuah kasus penipuan besar-besaran, koin itu akan tetap di tangan kita. Tapi nilai koin itu sendiri udah turun jauh. Oke. Gitu. Nah, sekarang kenapa lebih baik saham daripada kripto? Biar MNCers juga lebih ini ya, jadi pertimbangan ya. Oke. Nah, sebenarnya saham atau koin ya, kalau menurut saya pribadi
saya pasti akan lebih pilih saham. Karena why satu alasan yang sangat fundamental itu adalah karena saham itu bisa dianalisa. Ada fundamental yang bisa dianalisa, ada data yang bisa kita pelajari. Di cryptocurrency itu tidak ada. Oke, nah kemudian yang paling penting juga adalah analogi yang sangat sederhana gitu ya. Mungkin kadang-kadang banyak dari kita itu banyak salah kaprah tentang saham gitu. Katanya oh saham juga risikonya besar kok gitu kan. Besarnya gimana? Bisa turun dalam juga gitu loh. Bisa ARB misalnya kalau dulunya sebelum dibatasin 7% gitu ya. Bisa turun sampai 35% gitu kan. Betul. Yang namanya saham, yang namanya saham itu adalah jumlah lembar kepemilikan terhadap sebuah perusahaan. Jadi jumlah lembar dikalikan dengan harga per lembar itu adalah nilai perusahaan. Ya, itu adalah nilai perusahaan. Jumlah lembar dikali dengan harga per saham, harga sekarang yang live di running trade kita, itu adalah nilai pasar. Itu adalah nilai perusahaan. Nah, sementara aset perusahaan itu sesuatu yang berbeda lagi. Nah, saya ingin teman-teman memahami dulu, artinya kita sama-sama memahami konsep aset sama nilai gitu loh. Nah, kalau yang kita terima di laporan keuangan yang dipublish setiap bulan 3, untuk Q1, Q2, Q3, Q4 bahkan tahunan gitu ya. Di sana di laporan keuangan itu jelas ada tulis aset. Aset sama dengan equity ditambah dengan liabilities. Nah itu adalah aset. Jelas di sana nilai angkanya berapa. Nah, jadi dengan struktur modal yang ada, perusahaan itu akan melakukan progres. Dia akan berusaha untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, menghasilkan net income sebanyak-banyaknya. Nah, jadi net income yang banyak ini yang akan menjadi salah satu alat ataupun salah satu data yang akan kita gunakan untuk mengukur kira-kira ini kalau misalnya berjalan, let's say 5 tahun aja deh. 5 tahun ke depan dengan kombinasi yang sama, net profit yang sama, pertumbuhan yang sama, kira-kira ini ketika kita beli sekarang, ini perusahaan kita bisa dapat berapa untuk per lembar itu gitu. Ya, semua bisa dianalisa dengan jelas ya. Nah, tumbuhnya seberapa banyak. Nah, itu bisa dinilai objektif karena datanya ada gitu. Walaupun di sana itu kita bicara masa depan, berarti ada persepsi. Yang namanya forecast itu tidak lepas dari persepsi. Yang namanya kita meramal ke depan itu tidak lepas dari persepsi. Karena setidaknya untuk menilai masa depan itu kita udah punya data-data di belakangnya. Ya, jelas. Bedanya. Nah, jadi ini konsep aset tadi. Dia bisa menghasilkan uang sejumlah sekian. Nah, kalau nilai perusahaan, itu adalah total. Ingat sekali lagi, nilai perusahaan itu adalah total lembar dikali dengan harga per saham sekarang. Artinya apa? Aset sama nilai itu dua hal yang berbeda. Nah, ini yang harus kita tahu dulu gitu loh. Aset dan nilai perusahaan itu dua hal yang berbeda. Banyak orang yang masih terjebak, ngomong aduh saham itu saham gorengan itu segala macam. Nah, ketika you guys beli nilai perusahaan yang udah 12 triliun, di mana asetnya masih 500 M. Nah, di sana Anda udah bisa punya gambaran gitu loh. 500 M ini penghasilannya berapa gitu loh. Kalau penghasilannya satu tahun itu bisa 1 T segala macam, berarti 12 tahun dia udah bisa balikin modal kita yang sekarang gitu loh. Nah, akhirnya di sana ada konsep itu gitu loh. Nah, jadi aset sama nilai itu harus kita bedakan dulu. Nah, jadi transaksi di saham itu apa ya? Ketika kita menemukan sebuah perusahaan yang memang pada dasarnya, let's say kita katakan under value ya, sahamnya itu udah dalam posisi nilai pasarnya itu lebih rendah daripada nilai yang seharusnya gitu loh. Nah, ketika kita menemukan perusahaan itu ya udah ikutin aja, and then kita mau trading, kita mau investasi, silakan go ahead. Gitu. Nah, ketika kita mempraktekkan itu di bursa saham, saya yakin Anda tidak akan mengatakan bahwasanya saham itu gambling, judi, resikonya besar segala macam.
karena itu bisa Ya. di manage gitu. Ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi di tema selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak Purnomo. Terima Seru kasih sekali juga. perbincangan kita hari Ya, ini. Terima kasih atas ilmunya. sama-sama.